Di surga itu ada lautan dari air. Wa bahral asal, ada lautan dari madu. Wa bahral laban, lautan dari susu. Wa bahral khamr, dan lautan dari anggur. Thumma tushaqqaqul anharu ba'd, dan dari lautan-lautan yang 4 inilah air tawar, kemudian susu yang tidak basi, kemudian minuman anggur yang tidak memabukkan, kemudian madu yang tersaring. Dari situlah mengalir ke sungai-sungainya istananya ahli surga. Jadi buah, kalau kita misalnya petik buah jeruk di dunia, begitu dipetik, kita kan harus tunggu musim dulu baru dia keluar lagi. Kita petik apel, petik durian, manggis, kita petik harus tunggu musimnya baru dia keluar lagi. Baru belum tentu di tangki yang sama. Kalau di surga tidak. Ulama menjelaskan kalau dipetik buahnya keluar buah baru di tempat yang sama. Dipetik lagi keluar lagi di tempat yang sama. Tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Kalau mau bahas surga dan neraka ini ulama sudah tulis banyak buku-buku yang sangat tebal dengan dalil yang beragam. Tapi ini sudah mewakili bagaimana indahnya surga, bagaimana permadaninya. Nanti kita akan masuk ke bangunan-bangunannya juga ya. Kita juga sudah jelaskan tadi pakaian, permadani, dan sekarang kita masuk ke makanan dan minuman mereka. Disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 20, wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Mereka pengen apa saja, buah-buahannya akan mereka dapatkan. Nanti ini lebih terinci dalam hadis Nabi SAW ya. Kita sampaikan dulu ayat-ayat Al-Quran. Surah yang kedua atau ayat kedua surah Shad ayat 49 sampai ayat 51 berbunyi, hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab jannati adnin mufattahatan lahumul abwab muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Ini adalah kehormatan bagi mereka para penghuni surga, dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa berpatuh kepada Allah disediakan tempat kembali yang terbaik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka lebar untuk mereka. Di dalamnya mereka akan bersandar di atas dipan-dipan sambil memakan atau meminta buah-buahan yang banyak dan minuman-minuman di surga itu. Dalam surah Insan ayat 5 sampai ayat 6 berbunyi, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisikan minuman, campurannya adalah air kafur, yaitu kafur itu maksudnya adalah ya, mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Dalam surah Al-Mu'min ayat 40 Allah juga menjelaskan masalah makanan dan minuman ahli surga. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, kriminal, perbuatan dosa, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatannya itu. Dan siapa yang mengerjakan kebajikan, kepatuhan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberikan rezeki di dalamnya tanpa terhingga. Kata sebagian ulama ini maksud dengan tanpa terhingga, tidak terputus-putus. Jadi buah, kalau kita misalnya petik buah jeruk di dunia, begitu dipetik, kita kan harus tunggu musim dulu baru dia keluar lagi. Kita petik apel, petik durian, manggis, kita petik harus tunggu musimnya baru dia keluar lagi. Baru belum tentu di tangki yang sama. Kalau di surga tidak. Ulama menjelaskan kalau dipetik buahnya keluar buah baru di tempat yang sama. Dipetik lagi keluar lagi di tempat yang sama. Tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Di dalam hadis Nabi SAW yang merincikan masalah makanan dan minuman ahli surga ini, hadis pertama riwayat Muslim jilid 17 halaman 173. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yadfulun.
Sesungguhnya ahli surga benar-benar makan dan minum sepuasnya. Sepuasnya. Makan dan minum sepuasnya. Mereka tidak pernah lapar sehingga makan dalam kondisi ingin menghilangkan lapar. Atau mereka minum dalam kondisi mereka haus sehingga hanya menghilangkan dahaga. Ahli surga makan bukan karena lapar, minum bukan karena haus, tapi karena mau menikmatinya. Ahli surga akan makan sepuasnya. Begitu juga dengan minum. Tanpa ada kenyang, tanpa ada lapar. Kita kalau di surga nanti minum dan makan karena mau menikmati. Berhenti bukan karena kenyang. Hanya karena mau pindah ke makanan dan minuman lainnya saja. Dan mereka makan dan minum tanpa meludah. Gak ada lagi meludah. Ya. Wala yabulun. Mereka juga tidak lagi buang air kecil. Wala yatagawwatun. Mereka juga tidak buang air besar. Wala yamtakhitun. Mereka tidak akan pernah beringus. Ya, sakit. Qalu fama balut ta'am. Para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana dengan halnya sisa-sisa makanan? Kalaupun tidak dibutuhkan oleh tubuh. Qala jusha'un wa rashhun karishhil misk. Yulhamuna tasbiha wal tahmida kama tulhamuna nafas. Kata Nabi SAW, makanan itu berubah menjadi sendawa. Ya, angin yang keluar. Dan keringat yang aromanya seperti aroma kasturi. Mereka diberi insting untuk selalu bertasbih dan bertakbir sebagaimana kalian diberikan insting bernafas. Nanti dia di surga satu-satunya ibadah yang masih terus berjalan teman-teman sekalian adalah zikir. Zikir. Sholat sudah tidak ada lagi, ya tidak ada lagi jihad, tidak ada haji, itu cuma di dunia saja. Ya sebagai ujian untuk kita agar kita patuh atau tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi zikir akan terus berlanjut. Dan di surga nanti kita tidak akan pernah berhenti berzikir. Sebagaimana kita diilhamkan sekarang bernafas, kadang-kadang kita tanpa memikirkan lagi, dia tinggal masuk keluar terus. Begitu juga nanti ahli surga akan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebuah nikmat yang luar biasa. Makan tidak akan pernah berhenti-henti, ya. Maksudnya sepuasnya, minum tidak juga minum sama, tidak pernah meludah, tidak akan pernah buang air kecil, buang air besar, dan tidak akan pernah beringus. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad, dan dikatakan sanadnya jayyid atau bagus, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya burung-burung di surga sebesar unta ukurannya. Burung yang biasa kita lihat kecil di dunia, besarnya nanti di sana seperti unta ukurannya. Yang hinggap di pepohonan surga. Lalu Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sesungguhnya burung-burung itu merasakan kenikmatan juga kayak kita. Karena mereka juga tinggal di surga. Kata Nabi SAW, memakannya daging burung itu lebih nikmat ya daripada apa yang kamu ucapkan. Ya. Lalu Nabi SAW mengulangi 3 kali. Dan sungguh aku akan berharap kamu termasuk yang akan memakan burung-burung tersebut. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan ini dinyatakan sahih oleh Al-Munri dalam kitab Targhib Tarhib beliau. Dari hadis ya, yang dinukil oleh Sulaiman bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya para sahabat Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah memberikan manfaat kepada kami dari Arab-Arab Badui. Berikut beberapa pertanyaan mereka kepada Nabi SAW yang tidak terfikir oleh kami. Seorang Arab Badui pernah datang seraya mengatakan, wahai Rasulullah, Allah Azza wa Jal menyebutkan di surga terdapat pohon yang bisa mengganggu. Dan aku tidak beranggapan bahwa di surga akan ada pohon yang mengganggu penghuninya. Lalu kata Nabi SAW, pohon apa yang kau maksudkan? Kata orang Arab Badui tersebut, pohon sidir. Pohon bidara. Pernah lihat ya pohon bidara ya? Di tangkainya itu banyak duri-duri kan? Daun bidara biasa dipakai untuk mengobati sihir. Dengan mengambil 7 lembar, diulek lalu kemudian ya dipakai mandi, dicelupkan dia dipakai mandi atau juga bisa diminum ya. Itu ada bab sendiri. Tapi pohon sidir ini batangnya itu, tangkainya semua berduri. Maka Arab Badui mengatakannya Rasulullah, Allah menyebutkan di surga ada pohon yang mengganggu. Itu adalah pohon sidir. Karena di setiap tangkainya ada duri-duri. Maka kata Nabi SAW, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pohon bidara yang dibuang duri-durinya, Allah membuang duri-durinya. Dan meletakkan buah pada setiap duri sebagai gantinya.
Sesungguhnya satu tangkai pohon bidara nanti di surga itu membuahkan atau mengeluarkan buah 72 warna. Di dalamnya tidak ada satu warna yang menyerupai warna yang lainnya. Jadi artinya ini salah satu makanan ahli surga nanti. Riwayat yang lain juga, riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari di jilid 6 halaman 362. Ini cukup panjang, juga kita masuk terjemahnya saja. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, Abdullah bin Salam, salah satu pendeta Yahudi ya, yang akhirnya masuk Islam, mendengar kabar kedatangan Nabi SAW di Madinah. Maka ia mendatangi beliau seraya mengatakan, aku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang 3 perkara yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Apa awal tanda-tanda hari kiamat? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa awal makanan ahli surga? Pertanyaan ketiga, dari suatu apakah anak mirip kepada ayahnya? Dan dari sesuatu apakah anak menyerupai paman-pamannya? Maka Nabi SAW mengatakan, tadi Jibril alaihissalam waktu kamu bertanya, hai Abdullah, ya, telah mengabarkan kepadaku. Waktu ini kebetulan pertanyaannya sebelum Abdullah radhiyallahu anhu masuk Islam. Maka Abdullah mengatakan, dia musuh Yahudi dari kalangan malaikat. Jadi orang-orang Yahudi ini jangan heran kalau hanya memusuhi muslimin di Palestina. Jibril aja mereka musuhi. Ya. Mereka mengatakan, ini Abdullah bin Salam nanti jadi, dia pendeta Yahudi, dia masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Tapi dia mengatakan, waktu Nabi SAW mengatakan, waktu kau bertanya tadi, Jibril datang menyampaikan kepadaku jawaban pertanyaanmu ini. Maka dia bilang, dia, Jibril alaihissalam adalah musuh orang Yahudi dari kalangan malaikat. Nabi SAW mengatakan, adapun tanda kiamat yang pertama ialah api yang akan mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Sedangkan makanan pertama ahli surga adalah kelebihan hati ikan. Adapun keserupaan pada anak, jika laki-laki menyetujui istrinya, lalu spermanya mendahuluinya, maka anak itu menyerupainya. Jika air wanita atau ovum mendahului, maka ia menyerupainya atau menyerupai perempuan. Abdullah bin Salam mengatakan, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita, ya, bahwasanya ada 3 hal. Dan 3 hal ini kata ulama disebutkan dalam kitab-kitab sebelum kita. Terutama dalam kitab Taurat. Makanya Abdullah bin Salam sebelum masuk Islam dia ingin mengetes Nabi. Makanya dia bilang, saya akan tanya kepadamu 3 hal yang tidak ada tahu jawabannya kecuali Nabi. Maka ditanyalah. Pertanyaan pertama, kita perlu rincikan sedikit ya. Apa tanda-tanda kiamat yang pertama? Maka Nabi SAW mengatakan api yang keluar dari arah timur ke barat. Nah ini tanda-tanda kiamat nanti ya yang akan terjadi. Dan ini disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat yang lain ya. Tentang masalah ada tanda-tanda kiamat besar termasuk keluarnya api. Yang kedua, makanan ahli surga adalah yang pertama kelebihan hati ikan. Di sini teman-teman jangan difahami kok hati ikan. Ya, mungkin di dunia orang jarang makan hati ikan misalnya. Walaupun kemarin Pak Wali Kota sampaikan di Kota Pekalongan termasuk Masya Allah ya memiliki sumber ikan yang cukup bagus ya. Mungkin mirip dengan kami di Sulawesi Selatan di Kota Makassar juga begitu. Tapi yang jelas mungkin orang kalau membayangkan ikan dia di dunia, maka mungkin dia pikir masa sih makanan dari surga hati ikan. Maka jangan dibayangkan begitu. Itu yang perlu kita titik beratkan. Karena berbeda sekali dengan apa yang kita bayangkan. Dia cuma sama nama tapi beda bentuk dan cita rasanya. Dan yang ketiga, ini resep bagi orang yang sudah menikah dan pengen punya anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau dari Nabi SAW, kapan si laki-laki lebih dulu klimaks, dia menumpahkan spermanya, dan dia mendahului istrinya, maka anaknya laki-laki. Kalau memang di masa subur, ya ketemu sperma sama sel telur. Kalau si perempuan lebih dulu klimaks, baru laki-laki, maka anaknya menyerupai si perempuan atau anaknya perempuan. Nah ini kurang lebih gambaran dalam hadis tersebut. Nah ini teman-teman sekalian tentang makanan dan minuman ahli surga. Kita akan tutup dengan beberapa poin yang coba saya lebih sederhanakan lagi. Dan insya Allah setelah ini akan ada pertanyaan. Yaitu tentang masalah pepohonan surga. Ada pohon-pohon di surga cukup banyak.
Ya, dan saya akan angkat sebuah ayat saja. Kalau ayatnya banyak sekali, tapi ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Waqi'ah ayat 27 sampai 32 yang bunyinya, wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah. Al-ayah, yang artinya, dan golongan kanan. Siapakah golongan kanan itu? Maksudnya ahli surga. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Tadi sudah dijelaskan pohon bidaranya, Allah ganti setiap durinya dari buah. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus. Serta buah-buahan yang sangat banyak dan tidak akan pernah habis-habis. Baik, ayatnya cukup banyak. Kalau teman-teman mau lihat nanti ada dalam surah Ar-Rahman ayat 46 sampai 48, ada Ar-Rahman ayat 62 sampai 64, ada Al-Mursalat ayat 41. Ini mungkin tidak semua saya bacakan, cukup ayat tadi mewakili. Kita masuk ke hadis Nabi SAW merincikan tentang masalah pepohonan di surga. Hadis riwayat Bukhari, jilid 6 halaman 319. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, di surga terdapat sebuah pohon, seorang pengendara melintasi naungannya selama 100 tahun. Jadi pohon, ada orang yang menunggangi kuda, lewat di bawah pohon yang satu itu 100 tahun. Ya. Namun ia belum melampauinya, belum melewatinya. Jika kalian suka, baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi kita bacakan ya, wa dhillim mamdud, surah Al-Waqi'ah tadi di ayat 31-nya. Dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah. Dalam riwayat lain disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari jilid 11 halaman 416 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, di surga terdapat sebuah pohon yang dilintasi seorang penunggang yang lihai lagi cepat. Dia pakai kuda, dia mahir sekali menunggangi kuda dan juga sangat cepat. Selama 100 tahun namun ia belum bisa melampaui pohon itu. Satu pohon saja. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan di jilid 4 halaman 86 dari hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW menyebutkan Sidratul Muntaha seraya mengatakan, untuk melintasi naungan dahan-dahan darinya, seorang pengendara memerlukan waktu 100 tahun. Dan Nabi SAW bersabda dalam riwayat lain, bernaung di bawah dahan-dahannya 100 pengendara. Di dalamnya terdapat kupu-kupu emas, buahnya laksana tempayan-tempayan. Dalam riwayat lain, riwayat Ibnu Abi Dunya secara mauquf atau sampai ke sahabat dengan sanad yang jayid. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan batang pohon kurma di surga dari zamrud yang berwarna hijau. Kalau kita di dunia kan batang pohonnya kita bisa tahu ya. Kadang-kadang kalau kena hujan atau kena debu atau kena pasir kan jadi kotor. Di sana zamrud, permata. Seperti apa? Allah Maha Kuasa menciptakannya. Batang pohon kurma di surga zamrud hijau. Mayangnya terbuat dari emas merah. Pelapahnya adalah pakaian ahli surga. Darinya terbuat pakaian dan gaun mereka. Dan buahnya sebesar tempayan dan juga timba-timba. Warnanya lebih putih daripada susu. Rasanya lebih manis daripada madu. Dan lunaknya lebih lunak daripada buih. Dan tidak ada biji padanya. Juga riwayat lain menyebutkan, riwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 5523. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu pohon pun dalam surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Kecuali batang pohonnya terbuat dari emas. Riwayat yang terakhir berhubungan dengan masalah pepohonan ini adalah riwayat yang disebutkan atau dinukil oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 5028. Tentu sebagaimana saya bilang tadi ya, dalilnya banyak sekali. Ini kita cuma pilih-pilih saja. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam di malam Isra'ku, malam Isra dan Mi'raj.
Maka beliau berkata kepada wahai Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu. Nabi Ibrahim alaihissalam kirim salam kepada kita semuanya. Kabarkan kepada mereka bahwa surga itu tanahnya sangat harum, airnya menyegarkan. Surga itu tanah-tanah kosong yang belum ada tanamannya. Lalu tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maksudnya akan sangat sempurna pohon-pohon di surga itu. Tentu ada bahasan juga tentang telaga Nabi SAW. Ini mungkin tidak kita bahas teman-teman sekalian. Kita coba masuk ke sungai-sungai dan mata air. Ini perlu dijelaskan karena memang Allah Subhanahu wa taala seringkali mengulang-ulangi setelah surga jannah atau jannat tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Nah, sebelum kita masuk di bab ini sudah di akhir-akhir bahasan kita insyaallah ya. Kalau teman-teman nginap di satu hotel dan hotel itu kebetulan ada view-nya, ada pemandangan menghadap ke laut atau danau. Kira-kira kamarnya lebih mahal nggak? Lebih mahal ya. Seringkali kalau kita masuk ke hotel, mereka jual view danau, view laut, view pemandangan itu lebih mahal daripada yang pemandangannya misalnya ke tembok atau ke kota gitu ya. Kenapa? Karena memang melihat air itu punya nilai tersendiri. Ya. Sebelum saya masuk ke dalil-dalil, saya ingin sisipkan sebuah kisah. Karena dari tadi kita baca dalil terus, saya belum terlalu banyak mendatangkan kisah. Karena memang dalil tentang surga ini banyak sekali. Ya. Ada seorang insinyur, arsitek dari Jerman masuk Islam karena firman Allah Subhanahu wa taala, setelah surga selalu ada tajri min tahtil anhar. Di antaranya surah Al-Baqarah misalnya ayat 25, "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar." Sampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman bahwasanya mereka akan mendapatkan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Orang ini beragama Katolik. Dia masuk Islam karena ayat-ayat tentang ini. Kebetulan dia seorang arsitek dan dia suka sekali menggambar dan dia coba mempertemukan antara buku-buku yang dikarang oleh manusia dengan dianggap buku-buku ya yang diyakini oleh agama-agama profetis, buku-buku dari langit, ya kitab dari langit. Di antaranya Al-Qur'an dia jadikan sebagai rujukannya hanya untuk melihat arsitektur dalam Al-Qur'an. Waktu dia cari, dia temukan tentang bangunan yang paling dipuji-puji dalam Al-Quran adalah surga. Balasan tertinggi, target tertinggi. Ya, setiap orang muslim adalah surga. Digambarkan sebagaimana tadi kita bilang permadadinya, tumbuh-tumbuhannya, pohonnya, segala macam lah. Sangat indah. Maka dia penasaran. Di satu potongan ayat, kenapa surga selalu dikatakan tajri min tahtil anhar? Di bawahnya mengalir sungai. Apa rahasianya? Maka dia ambil inisiatif waktu itu, masih agama Katolik ya. Dia ambil inisiatif, dia bangun rumah baru selain rumah dia. Semuanya dibangun bagus, cuma yang beda lantainya dibuat kaca sama dia. Bukan kayak kita sekarang marmer, granit, bukan. Kaca. Di bawah kaca itu ada air yang dibuat mengalir. Sehingga orang kalau injak lantai itu seperti dia jalan di atas air. Dan dia bisa dengar gemericik suaranya gitu ya. Lalu kemudian ada panel listrik tentunya. Setelah selesai bangun rumah itu, dia belum sempat tinggali, dia berangkat ke beberapa negara Eropa untuk menjual gambar dia. Dia kan arsitek, dia bawa gambar. Dia pergi ke beberapa perusahaan untuk tawarin gambar-gambar dia. Setelah dia pulang, 2 pekan dia pergi menawarkan gambar dia. Subhanallah, dia balik ke Jerman. Kemudian dia tidak ke rumah dia. Dia ke rumah yang baru ini yang dia baru bangun. Dia nyalain semua lampunya. Dia ingin coba duduk situ sejenak. Duduk menikmati rumah yang dia baru buat belum ditinggalin. Dia nyalain semua termasuk ada panel listrik yang menyalakan air yang dibawa kaca yang merupakan lantai rumahnya itu. Dia bilang buat kesaksian waktu saya duduk di ruang tamu. Tiba-tiba penat saya yang 2 pekan. Biasanya penat ini bisa hilang 2-3 hari. Karena terlalu capek, penat, 2-3 hari baru bisa saya hilangkan dengan istirahat full. Tapi ini, saya duduk di rumah baru ini baru 5 menit hilang penat saya. Penasaran dia. Dari mana? Dia lihat dindingnya, dia lihat lampu, lihat yang lain. Semua ini sama dengan rumah dia. Kenapa di rumah dulu tidak seperti itu?
Kemudian coba dimatikan satu-satu lampu tersebut, dibiarkan. Terakhir sisa panel listrik yang menjalankan air. Setelah dia duduk, gelap gulita ruangan itu. Dia duduk sejenak, terdengar cuma suara gemericik air. Ternyata membuat betul-betul hatinya tenang. Maka dia bilang, ternyata ini rahasianya. Kenapa di surga tempat umat Islam yang dijanjikan tempat balasan terakhir, di bawahnya mengalir air. Mendengar gemericiknya itu membuat ketenangan jiwa. Setelah mereka penat selama di dunia, mereka dibalas dengan itu. Maka dengan itu dia masuk Islam, teman-teman sekalian. Baik, sungai-sungai di surga ini banyak sekali. Tetapi ada yang perlu kita titik beratkan, teman-teman sekalian. Itu dalam surah Muhammad. Surah nomor 47 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di situ tentang surga perumpamaan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dikatakan fiha anharun min ma'in asin. Ada sungai-sungai yang dari air tawar, ya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Dan sungai-sungai dari susu yang tidak basi atau berubah rasanya. Wa anharu min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai dari minuman anggur yang tidak memabukkan. Wa anharun min labani min asmin wa anharun min asalin musaffa, dan juga sungai-sungai dari madu yang bersih, yang tersaring, ya. Ini dijelaskan dalam hadis ya yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Di jilid 4 halaman 100 dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati bahral ma'." Di surga itu ada lautan dari air. Wa bahral asal, ada lautan dari madu. Wa bahral laban, lautan dari susu. Wa bahral khamr, dan lautan dari anggur. Thumma tushaqqaqul anharu ba'd. Dan dari lautan-lautan yang 4 inilah air tawar, kemudian susu yang tidak basi, kemudian minuman anggur yang tidak memabukkan, kemudian madu yang tersaring. Dari situlah mengalir ke sungai-sungainya istananya ahli surga. Yang dimaksud di sini adalah teman-teman sekalian, nanti setiap orang di antara kita di istananya di surga itu akan punya sungai sendiri. Sungai dari 4 jenis ini. Sungai di istana kita semuanya susu, tidak basi. Sungai dari air tawar yang layak untuk diminum. Nanti kita jelaskan juga dalam hadis, rasanya manis. Sungai dari minuman anggur tidak memabukkan, tidak pernah habis, mengalir terus. Sungai dari madu yang tersaring, bersih, nggak ada lagi sarang-sarangnya. Itu semua berasal dari lautan yang sangat besar, 4 sumber juga di surga. Jadi setiap orang nanti kita punya sungai-sungai tersebut. Kita tidak perlu datang mencari sungai yang bukan milik kita. Kayak di muka bumi ini tidak ada pemilik sungainya. Allah Azza wa Jalla pemiliknya. Walaupun pemerintah setempat hanya mengklaim di wilayahnya, bukan milik dia. Makanya kalau dia sudah tidak berkuasa lagi, sudah bukan lagi dia menguasai tempat tersebut. Kan begitu. Tapi di surga ini kita memilikinya. Disebutkan di dalam riwayat. Riwayat ini disebutkan dengan sanad hasan oleh Ibn Abdi Dunya dan dinyatakan oleh Al-Mundri sahih dalam At-Targhib wa Tarhib beliau jilid 16 halaman 291. Dari Sammak, beliau mengatakan rahimahullah seorang tabi'in, suatu ketika aku berjumpa dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di kota Madinah setelah penglihatannya buta. Jadi di akhir hidupnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu matanya buta karena sudah sangat tua. Lalu aku bertanya, wahai Ibnu Abbas, bagaimanakah tanahnya surga itu? Maka ia menjawab, marmer putih yang terbuat dari perak, seolah-olah cermin atau batu-batu putih yang terbuat dari perak dan dia seperti cermin, bisa kita bercermin padanya. Aku bertanya lagi, apa penerangannya? Kayak kita di dunia kan ada lampu-lampu ini. Maka Ibnu Abbas menjawab, apakah kamu tidak melihat ketika matahari terbit? Kayak tadi pagi sebelum kita habis sholat subuh, pas masuk waktu syuruk awal terbit matahari, matahari sudah bisa menerangi tapi tidak menyengat. Nah Ibnu Abbas mengatakan, apa kau tidak lihat matahari di awal kali terbit? Itulah cahayanya. Begitu cahayanya.
Jadi nanti surga tidak ada lagi malam, nggak ada siang terik matahari, nggak ada. Sepanjang masa kekal selalu seperti terbitnya matahari di waktu pagi. Kita juga nggak butuh tidur lagi. Semuanya kenikmatan, dari detik ke detik tidak ada lagi capek dan tidur. Namun kata Ibnu Abbas, tidak ada padanya matahari maupun hawa dingin yang menusuk. Lalu Sammak mengatakan rahimahullah, aku bertanya lagi, bagaimana sungainya? Apakah di parit? Seperti sungai di dunia ada parit ya, ada kiri kanan dindingnya. Ia menjawab tidak. Tapi ini unik ya. Kata Abdullah bin Abbas, sungai tersebut mengalir di atas tanah surga dengan tenang. Jadi kalau di dunia kan air sungai atau laut itu kan ada paritnya ya, ada dinding supaya air di kanan. Ada kayak kalau kita kolamnya gitu ya, supaya air bisa nambung. Kalau di surga enggak, airnya ngapung di atas tanah. Jadi tadi sungai yang mengalir itu ada dari khamar, dari anggur yang tidak memabukkan, ada dari air tawar yang manis, ada dari susu yang tidak basi, ada dari madu yang tersaring. Itu ngapung di atas tanah. Itu kata Ibnu Abbas. Waktu ditanya apakah sungai surga itu diparit, ada kayak kolamnya, kata beliau tidak. Tapi sungai tersebut mengalir di atas tanah surga dengan tenang. Maksudnya tidak tumpah sana sini. Tidak berlimpah atau melimpah ke sana dan kemari. Allah berfirman kepada sungai tersebut, jadilah, maka jadilah dia. Sammak berkata rahimahullah, aku bertanya lagi, apa pakaiannya ahli surga? Maka ia menjawab, di dalam surga terdapat pohon yang berbuah seperti delima. Khusus nanti di surga ada pohon dekat istana setiap ahli surga seperti buah delima persis bentuknya tapi sangat besar. Jika kekasih Allah Azza wa Jal menginginkan pakaian darinya, maka buah itu merunduk padanya dengan rantingnya. Buah itu mendekat, kemudian terbelah untuknya, dan di dalamnya terdapat 70 gaun dengan aneka warna. Lalu tertutup dan kembali seperti sedia kala. Maksudnya nanti teman-teman kalau mau pakai baju di surga, kita nggak butuh jahit dulu, pergi pasar beli. Dia ada disimpan oleh Allah Azza wa Jal di dalam ya, sebuah pohon yang buah itu seperti delima di dalamnya. Kalau kita pengen pakai baju, tinggal pengen aja. Terbuka, ada 70 gaun dengan berbagai macam warna. Kita pengen tiba-tiba terpakai di badan kita. Ya. Kemudian kalau kita sudah tidak butuh lagi, dia tertutup, baru. Kita pengen lagi, datang lagi 70 gaun yang baru. Beda warna dengan sebelumnya. Kenikmatan yang susah untuk digambarkan. Tentang istananya. Ya. Dan mungkin kita tutup dengan ini teman-teman sekalian ya. Karena kalau kita lihat cukup banyak ya, bahasan-bahasan tentang surga. Tetapi kita akan tutup dengan dua hal tentang istana atau bangunan yang ada di surga. Dan juga kita akan bahas nanti beberapa amal-amal yang memudahkan seseorang menuju ke surga. Baik. Pertama Allah SWT berfirman tentang istana dan bangunannya surga dalam surah At-Taubah ayat 72, wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Dan mereka akan mendapatkan tempat-tempat yang sempurna, thayyibah, di surga Aden. Dalam surah Saba ayat 37 Allah berfirman, wa hum fil ghurufati aminun. Mereka akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga itu. Dalam surah Al-Furqan ayat 75 Allah mengatakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Dalam surah Az-Zumar ayat 20 Allah berfirman, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka mendapat kamar-kamar atau istana-istana yang indah di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu adalah janji Allah dan Allah tidak akan pungkiri janjinya. Kita dengarkan beberapa hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini.
Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari jilid 8 halaman 264 dan Muslim jilid 17 halaman 175. Nabi SAW mengatakan kaum mukminin di surga sungguh memiliki sebuah kemah. Setiap orang di antara kita memiliki sebuah kemah terbuat dari sebuah mutiara yang berongga. Tingginya 60 mil. Di dalamnya terdapat istri yang digilil oleh seorang mukmin, tapi satu sama yang lain tidak saling melihat. Saksi bahasanya adalah ada istana 60 mil. Dalam riwayat yang lain, ini sekaligus kita masuk dengan beberapa amal-amal yang harusnya jadi perhatian setiap orang di antara kita. Ya. Hadis Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Sungguh di surga itu terdapat kamar-kamar istana yang bagian dalamnya terdapat dari bagian luarnya dan bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya. Ya. A'addahallahu ta'ala liman at'ama ta'am. Allah mengkhususkan istana ini bagi orang yang suka memberi makan orang lain. Nah, ini sekaligus jenis-jenis amalnya, ya, yaitu bagaimana seseorang di antara kita kaum muslimin selalu tidak makan sendirian. Bagaimana dia bisa berbagi dengan orang lain. Ini bisa dengan 3 cara. Kalau kita masak, kita lebihkan, ya. Atau kita beli, kita lebihkan lalu kita bagi dengan orang lain, kerabat kah, orang tua atau teman-teman atau siapa saja. Yang kedua, porsi makanan yang kita mau makan. Misalnya antum lagi punya 1 bungkus nasi, antum gak makan sendiri, tawarin orang lain, makan dengan orang lain. Itu juga masuk dalamnya. Atau yang ketiga, mentraktir orang lain. Ya, kita bayarin orang lain, lagi ketemu di restoran, ketemu di mana, kita traktir, kita bayarin makanan dia. Ini masuk dalam masalah itu. Jadi istana yang mewah ini akan diberikan bagi orang yang suka memberi makan orang lain. Yang kedua, wa'alanal kalam. Suka bertutur kata yang santun dan sopan. Pelan-pelan kalau ngomong. Itu ciri orang beriman. Bahkan dalam peperangan pun umat Islam dilarang untuk teriak-teriak. Nabi SAW pernah mendengar beberapa orang sahabat teriak-teriak waktu melihat benteng Khaybar. Benteng Yahudi di Khaybar. Ya. Karena mereka tahu ini janji Allah, mereka akan menang. Mereka teriak Allahu Akbar dengan suara keras gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan jangan kalian teriak-teriak karena sungguhnya yang sedang kalian seru tidak tuli. Tetap kita bilang Allahu Akbar iya, tapi tidak usah sampai berlebihan ya. Nah begitu juga dengan hal yang lain. Kalau di medan perang saya tidak usah kita teriak-teriak, apalagi di tempat-tempat lain. Suami istri, orang tua sama anak, teman sama teman, berbicara dengan santun. Yang ketiga, wa shalla bil laili wan nasu niyam. Dia sibuk sholat di malam hari tahajud sewaktu orang-orang sedang tidur. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Syarimi dalam Sahihul Jami' jilid 5 halaman 265. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin li baydhiha banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun seperti sarang sejenis burung merpati untuk telurnya, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Berarti kalau ada kesempatan bangun masjid, jangan tunda-tunda. Ada mungkin yang mengatakan, Ustadz bangun masjid kan biayanya besar. Baik, di masa Nabi SAW sudah ditanyakan kepada Nabi SAW. Tapi apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Siapa yang membangun hanya seperti ukuran sarang burung merpati saja, atau sarang burung kecil, maka akan mendapatkan istana di surga. Artinya, walaupun antum menyumbang cuma 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, semampu antum, lalu digabungkan dengan uang-uang lain, lalu termasuk membangun masjid tersebut, kita sudah mendapatkan istana di surga. Begitu juga dengan hadis yang masyhur tentang solat, riwayat Imam Muslim, solat sunnah. Dari hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Man shalla fil yawmi wal lailati itsnatai wa 'ashrata raka'at tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang sholat sunnah sehari semalam sebanyak 12 rakaat, yang biasa dikenal dengan sunnah rawatib,
2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib dan 2 rakaat sudah isya. Maka kalau orang jaga sholat ini, Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Dan ini berarti banyak sekali cara-cara tentunya untuk mendapatkan masuk ke dalam surga. Tapi yang menjadi bahasan kita adalah bagaimana teman-teman sekalian, ya, istana di surga itu begitu mewahnya. Dan tentu saja juga saya tambahkan sebagai penutup teman-teman sekalian, bahwasanya ahli surga itu akan bertingkat-tingkat, ya, tergantung daripada amal antum. Nah ini perlu digarisbawahi ya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi derajat di surga tergantung amal. Kita bisa bandingkan antara kita sama teman-teman kita misalnya. Contoh, sehari. Kita bandingkan diri kita sama teman di sebelah. Contoh misalnya, kemarin dia sholat subuh di masjid, kita tidak. Atau dia tahajud, kita nggak tahajud. Lalu sama-sama sholat subuh di masjid. Sama-sama sholat sunat al-fajr, sama-sama sholat al-fajr. Kemudian dia selepas sholat subuh duduk sampai syuruk. Sampai waktu sholat duha dan sholat 2 rakaat. Kita tidak. Kemudian dia mungkin tambah lagi sholat duhanya sampai 8 rakaat atau 12 rakaat. Karena duha tidak ada batasnya. Tapi kita cuma sholat 2 rakaat. Kemudian sholat duhur misalnya. Dia sholat tahiyat masjid, dia berdoa antara azan iqamah, dan dia sholat qobliyah dan ba'diyah duhur. Kita ada yang luput, misalnya kita tidak sempat berdoa antara azan dan iqamah, atau kita tidak sempat tahiyat masjid, cuma sholat qobliyah dan ba'diyah. Asar juga begitu, maghrib juga begitu. Dalam seharian ini sudah banyak sekali perbedaan derajat kita di surga. Apalagi kalau sudah berlalu 1 pekan, 1 bulan. Apa yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian? Selama ada kesempatan beramal soleh, jangan ditunda. Karena nanti antum akan nyesal. Itu sebenarnya bisa membantu derajat di surga. Dan yang jadi masalah, peluang amal soleh yang kita sia-siakan tidak bisa berulang. Misal contoh, tadi ada orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Anggap dia tertidur, ada udzur syar'inya. Baik. Tapi kalau misalnya dia dengar tiba-tiba di pengajian begini hadis Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan dalam lindungan Allah sampai besok lagi. Seharian penuh sampai besok subuh. Artinya dari segala macam mara bahaya. Lalu dia berpikir, oh iya berarti bagus banget ya kalau kita sholat subuh berjamaah. Walaupun dia menangis darah, dia nggak bisa kembali ke sholat subuh itu. Kalau tercatat hari itu dia sudah tidak sholat subuh berjamaah. Nggak usah bicara ketinggalan sholat subuh berjamaah teman-teman. Kita ketinggalan antara teman kita, dia dapat imam takbiratul ihram, Allah Akbar, dia Allah Akbar. Kita datang imam sudah waladhdallin, udah beda pahala kita sama dia. Karena dia dapat iftitah, dia dapat basmalah, dia dapat 6 ayat pertama Al-Fatihah atau 5 ayat pertama Al-Fatihah misalnya. Kita sudah tidak dapat itu. Kan sudah beda. Atau orang masuk 1 rakaat, atau orang luput dari 1 zikir, atau orang luput dari 1 ayat, itu semuanya akan membedakan derajat di surga. Maka segera selamatkan diri kita semuanya sebelum tiba waktu menyesal. Ingat, di akhirat nanti ada 3 orang yang menyesal. Yang pertama, orang yang menyesal abadi. Ini orang musyrik, kafir dan orang munafik. Karena abadi di neraka. Selamanya dalam siksaan. Yang kedua, usatul mu'minin. Orang mukmin yang banyak dosanya. Tapi dia belum sempat bertaubat. Sehingga masuk neraka dulu. Ini menyesal juga. Walaupun nanti masuk surga. Yang ketiga, ini adalah orang-orang beriman. Yang harusnya dia bisa dapat derajat lebih tinggi. Tapi selama dunia dia nggak mau kerjain. Kan cuman sunnah. Itu kan begini dan begitu. Nanti aja. Ini sudah cukup membuat nanti dia menyesal. Walaupun dia tetap merasa puas dengan pemberian. Tapi penyesalannya bukan menyesali tentang pemberian Allah. Bukan. Tentang kenapa dulu saya tidak sholat duha ya. Kenapa dulu itu orang miskin minta saya nggak kasih ya. Kenapa dulu itu halaqah Quran saya tidak ikuti ya. Kenapa dulu orang tua maksudnya saya tidak bakti ya. Menyesal tapi gak ada gunanya. Karena kalau dia lakukan dia dapat derajat tinggi di surga. Luput dari dia masalah itu. Mumpung siang ini kita dengar sama-sama, maka jangan sia-siakan teman-teman sekalian.